Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Dalam kehidupan beragama, pemahaman tentang hukum dan etika beribadah sangatlah penting. Salah satu aspek yang sering menjadi perhatian adalah kapan sebaiknya membaca ayat kursi dalam Islam. Namun, terdapat 5 waktu tertentu yang dianggap tidak pantas untuk membaca ayat suci tersebut, bahkan telah diharamkan. Melalui penjelasan yang mendalam, video ini akan mengungkapkan waktu-waktu kapan saja yang diharamkan membaca ayat kursi dalam Islam. Simak sampai selesai untuk memperdalam pemahaman Anda tentang hukum dan etika membaca ayat kursi, ataupun membaca Al-Quran secara umum. Namun sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, saat kondisi kita sedang mengantuk. Mengantuk adalah kondisi yang dapat serius mengganggu konsentrasi dan kehusyukan seseorang dalam membaca Al-Quran. Dalam konteks sains, kelelahan mental dan fisik yang diakibatkan oleh rasa mengantuk dapat menurunkan kemampuan seseorang untuk memahami dan mengingat isi dari bacaannya. Hal ini sangat penting dalam praktik membaca Al-Quran, di mana pemahaman dan konsentrasi penuh diperlukan untuk menghormati kesucian teks. Sehubungan dengan hal ini, terdapat sebuah hadits yang merekam pentingnya kesadaran penuh saat membaca Al-Quran. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Apabila kalian bangun malam, sehingga bacaan Al-Qur'annya menjadi kacau, sampai dia tidak sadar apa yang dia baca, hendaknya dia tidur." Hadis riwayat Muslim nomor 1872, Ibnu Majah 1434, dan riwayat yang lainnya. Ini menggarisbawahi bahwa ketika seseorang tidak lagi dapat membaca dengan kejelasan karena mengantuk, maka lebih baik untuk istirahat daripada melanjutkan membaca dalam kondisi tidak optimal. Dalam tradisi tasawuf, pentingnya kondisi fisik dan mental yang baik saat beribadah juga ditekankan. Para sufi percaya bahwa keadaan ruhani yang tenang dan pikiran yang jernih adalah syarat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih sempurna. Seorang sufi terkenal, Jalaluddin Rumi, pernah berkata, "Ketika hatimu tenang dan pikiranmu jernih, maka zikir kepada Allah menjadi lebih berarti dan mendalam." Ini selaras dengan pandangan bahwa mengantuk bisa menghalangi kesucian hati dan kehusyukan dalam ibadah. Selain itu, pengalaman spiritual menunjukkan bahwa kondisi mengantuk dapat menurunkan kualitas interaksi spiritual seseorang dengan Allah. Misalnya, dalam sebuah kisah dari seorang ahli ibadah, dikisahkan bahwa ketika ia mencoba untuk terus membaca Al-Quran dalam keadaan mengantuk, ia merasa tidak mendapatkan ketenangan dan kedamaian yang biasanya dirasakan saat membaca dalam keadaan sadar penuh. Akhirnya, ia memilih untuk tidur terlebih dahulu dan melanjutkan ibadah setelah merasa segar kembali. Dengan demikian, jelas bahwa membaca ayat kursi atau bagian lain dari Al-Quran dalam keadaan mengantuk tidak dianjurkan dalam Islam, bahkan haram hukumnya. Baik dari segi dalil syariat maupun pandangan tasawuf dan pengalaman spiritual, menjaga kehusyukan dan konsentrasi penuh saat membaca Al-Quran adalah hal yang sangat penting. Kedua, ketika rukuk dalam sholat. Rukuk adalah momen penting dalam sholat, di mana seorang muslim menundukkan badan dengan penuh ketaatan dan penghormatan kepada Allah. Ini adalah saat untuk mengagungkannya dengan sepenuh hati, bukan untuk membaca Al-Quran. Pandangan para ulama menegaskan pentingnya menempatkan setiap ibadah pada waktunya yang tepat, dan rukuk adalah waktu untuk menghormati Allah dengan cara yang spesifik. Dalam sebuah riwayat yang terekam dalam hadits riwayat An-Nasai nomor 5266 dan sanadnya dinilai sahih, Ibnu Abbas melaporkan bahwa Rasulullah melarang membaca Al-Quran ketika sedang dalam posisi rukuk. Ibnu Abbas berkata, "Saya dilarang untuk memakai pakaian berwarna merah, cincin emas, dan membaca Al-Quran ketika rukuk." Dari hadis ini, kita memahami bahwa rukuk adalah momen untuk fokus sepenuhnya pada pengagungan Allah, bukan untuk membaca Al-Quran. Ini menegaskan urgensi untuk menghormati tata krama dan aturan dalam setiap ibadah yang dilakukan. Dalam tradisi para sufi,
Kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap gerakan sholat, termasuk rukuk, sangat ditekankan. Para sufi mengajarkan pentingnya memusatkan pikiran dan hati sepenuhnya pada Allah saat melakukan setiap gerakan sholat. Dengan demikian, larangan membaca Al-Quran saat rukuk juga merupakan pengingat untuk menjaga fokus dan kehusyukan dalam beribadah. Selain itu, ada pelajaran yang bisa diambil dari pendekatan praktis dalam hidup sehari-hari. Misalnya, ketika seseorang sedang melakukan tugas tertentu, seperti berkonsentrasi pada pekerjaan atau berinteraksi dengan orang lain, akan lebih baik untuk tidak mencampur adukan tugas-tugas tersebut dengan kegiatan lain yang mungkin tidak sesuai pada saat itu. Ini mencerminkan pentingnya memberikan fokus penuh pada setiap tugas yang dilakukan, sebagaimana yang diajarkan oleh larangan membaca Al-Quran saat rukuk. Ketiga, ketika sujud dalam sholat. Sujud merupakan momen paling inti dalam sholat, di mana seorang hamba merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhannya. Ini adalah waktu yang sangat sakral untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan doa dan zikir yang mendalam, bukan untuk membaca Al-Quran. Para sufi mengajarkan bahwa sujud adalah kesempatan yang luar biasa untuk merasakan kehadiran Allah langsung dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadits yang tercatat dalam riwayat Muslim nomor 479, Rasulullah menjelaskan larangan membaca Al-Quran saat sujud. Beliau bersabda, "Ketahuilah bahwa aku benar-benar dilarang untuk membaca Al-Quran sewaktu rukuk dan sujud. Adapun sewaktu rukuk, agungkanlah Rob kalian, dan sewaktu sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena besar harapan akan dikabulkan doa kalian." Dari hadis ini, kita memahami bahwa sujud adalah momen yang ditekankan untuk doa dan pengabdian penuh kepada Allah, bukan untuk membaca Al-Quran. Dalam tradisi tasawuf, sujud dianggap sebagai titik puncak dari kehambaan dan kesadaran spiritual. Para sufi percaya bahwa dalam sujud, seorang hamba benar-benar menyatukan dirinya dengan Tuhannya dalam keadaan total rendah diri dan pengabdian. Dalam keadaan seperti ini, membaca Al-Quran bisa dianggap sebagai gangguan atau pemecah konsentrasi dalam hubungan yang sedang berkembang dengan Sang Holik. Selain itu, pengalaman spiritual dari para ahli tasawuf menunjukkan bahwa sujud adalah momen yang paling mudah bagi seseorang untuk merasakan kehadiran dan kebesaran Allah. Saat seseorang merendahkan diri dalam sujud, hatinya lebih terbuka untuk menerima berkah dan rahmat-Nya. Oleh karena itu, larangan membaca Al-Quran saat sujud mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kesucian dan kehusyukan dalam hubungan kita dengan Allah, terutama dalam momen-momen yang paling intim seperti sujud dalam sholat. Keempat, saat menanggung hadas besar. Dalam ajaran Islam, kondisi junub, haid, atau nifas dianggap tidak suci, sehingga dilarang membaca Al-Quran secara lisan dalam keadaan tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan konsep kebersihan spiritual dan fisik dalam menjalankan ibadah. Hadas besar, yang meliputi keadaan junub, haid, atau nifas, dianggap sebagai kondisi yang tidak suci dalam Islam. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, ditegaskan larangan bagi wanita yang sedang haid dan orang yang junub untuk membaca Al-Quran, bahkan hanya satu ayat pun. Larangan ini menunjukkan pentingnya menjaga kesucian saat berinteraksi dengan kitab suci Allah. Ketika seseorang menanggung hadas besar, seperti junub, haid, atau nifas, baik secara fisik maupun spiritual, disarankan untuk menghindari membaca Al-Quran secara lisan. Namun, membaca Al-Quran di dalam hati masih diperbolehkan. Ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kesucian dan kebersihan dalam menjalankan ibadah, baik dari segi fisik maupun spiritual. Dalam perspektif tasawuf, menjaga kebersihan spiritual merupakan aspek yang sangat penting dalam mencapai kedekatan dengan Allah. Kondisi junub, haid, atau nifas dianggap sebagai penghalang untuk mencapai keadaan spiritual yang suci. Oleh karena itu, larangan membaca Al-Quran dalam keadaan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian hati dalam beribadah. Kelima, ketika di kamar mandi dan toilet. Membaca Al-Quran di tempat yang tidak suci, seperti kamar mandi, apalagi kamar mandi menyatu dengan toilet, dianggap tidak menghormati kesucian Al-Quran. Pandangan ahli spiritual menekankan pentingnya menjaga kesucian tempat saat berinteraksi dengan kitab suci, sebagai bentuk penghormatan terhadap keagungan dan kekudusan Al-Quran. Syekh Sholih bin Fauzan Al-Fauzan, seorang ulama yang dihormati,
menegaskan bahwa ahli ilmu Islam sepakat bahwa seseorang tidak boleh membaca Al-Quran sambil duduk buang hajat. Ini dianggap sebagai tindakan yang menghina Al-Quran. Larangan ini mencerminkan pentingnya menjaga kesucian tempat dan kebersihan spiritual saat berhubungan dengan kitab suci. Dalam perspektif tasawuf, kebersihan dan kesucian lingkungan fisik dan spiritual sangat penting dalam mencapai kedekatan dengan Allah. Kamar mandi dan toilet merupakan tempat yang dianggap tidak suci, sehingga tidak pantas untuk membawa atau membaca Al-Quran di sana. Menghormati kesucian tempat adalah bagian dari penghormatan terhadap kekudusan Al-Quran dan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Pengalaman spiritual juga menunjukkan bahwa menjaga kesucian tempat dan kesucian hati saat berinteraksi dengan Al-Quran dapat meningkatkan kehusyukan dan pengalaman spiritual seseorang. Dengan demikian, larangan membaca Al-Quran di kamar mandi dan toilet bukan hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai pedoman untuk memelihara hubungan yang benar dan menghormati kekudusan kitab suci Allah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.